yang sudah gabung dari awal webinar LP3I ya, dari volume 1 sampai dengan 9. Kak Rinda ucapkan terima kasih banyak. Nah, jangan bosan-bosan untuk ngikutin acara webinar bareng LP3I Sidoarjo. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya, udah dari tadi. Nah, kita mungkin sapa-sapa dulu ya, siapa aja yang sekarang sudah join. Nah, oke, di sini ada, nah siapa ini? Dia nggak pakai nama, adanya Andro Gaming Guides. Nah, itu selamat siang ya, menjelang sore nih. Kemudian selamat bergabung juga untuk Elinda Eka Putri. Kemudian juga Kartika. Ada Lailul Masruro, selamat siang. Nah, ada juga Miftahul Akhyar, selamat siang juga deh ya. Nah, ada juga yang kemarin ikut dapat hadiah nih. Nah, terima kasih Putri Nur masih tetap Ratun Ainin. Ada Rosa, nah, kemudian juga ada Tari Sabila Imada, nah, ada juga ini teman kita LP3 ini. Nah, Kak Virga Ventika. Oke, selamat siang. Terima kasih sudah join bareng webinar alumni volume 9. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk tema kali ini ya kita webinar bareng alumni. Nah, kalau kemarin kita bareng perusahaan ya. Kita bareng perusahaan yaitu Polygon ya, PT Polygon. Kemudian untuk kali ini kita coba membahas atau mengundang alumni kita ya. Sebenarnya belum alumni juga ya, karena di angkatan 2017 ini belum sah di wisuda ini ya. Tapi insya Allah nanti pelaksanaan wisuda bulan depan ya. Jadi sah di sebut alumni gitu ya. Berarti kita mahasiswa ya. Oke, baik. Untuk kali ini kita mengusung tema yaitu mengukir prestasi melalui organisasi. Nah, ini jadi kita itu berbagi pengalaman alumni kita yang memang dia ikut organisasi mungkin mulai dari SMP sampai dengan kuliah juga ya. Nah, itu bagaimana dia nanti pengalaman organisasinya itu dalam membangun karir dan juga prestasi. Nah, dengan narasumber kita yaitu mahasiswa aktif LP3I yaitu Irsyadul Ibad. Nah, buat teman-teman ya, Irsyadul Ibad ini dia mahasiswa HITS ya di angkatan 2017. Jiwa leadernya, leadershipnya itu kuat banget. Nah, mulai dari memimpin kegiatan ospek atau PSPL ya kalau di LP3I. Nah, itu kenangan Mbak Rinda dulu sama Irsyadul Ibad ya. Atau biasanya sih dikenal bukan Irsyadul Ibad ya, tetapi Bang Dul. Nah, jadi kalian ngomongnya nanti kita sebutnya Bang Dul aja ya. Oke, baik. Nah, Irsyadul Ibad sendiri ini dia sekarang aktif jadi mahasiswa angkatan 2017 yaitu di jurusan Bisnis Administrasi. Nah, ini ya. Nah, biar kenal lagi. Nah, dulu sebelum gabung di LP3I Sidoarjo, Bang Dul ini adalah alumni dari SMA Negeri 1 Bangil. Nah, Bangil itu mana? Daerah Pasuruan. Nah, jadi buat teman-teman yang rumahnya arah Pasuruan ya, Gempol dan lain sebagainya, nah pasti kenal sama anak hits ini ya, gitu ya. Nah, jurusannya Bisnis Administrasi di angkatan 2017. Nah, sekarang kebetulan alhamdulillah juga sudah tertempatkan kerja atau sedang aktif bekerja di PT Mega Global Food Industry atau kalau kita kenal itu produknya adalah Coca-Cola. Nah, buat teman-teman yang mungkin kemarin habis ada gawe ya, nah, atau memang terkendala karena COVID belum nah produknya tuh Coca-Cola. Nah, jadi ada wafer dan lain sebagainya itu ya. Nah, posisinya yaitu jadi International Business Operational Staff. Nah, jadi nanti kita kenalan ya. Kemudian kita hubungkan sama organisasinya. Nah, ternyata di organisasi waktu SMA dulu dia menjadi aktif di Paskibraka. Nah, jadi ada juga ketika kuliah di LP3 itu adalah Baskom Indonesia atau singkatan di LP3 itu adalah Business Community Indonesia. Nah, oke. Kemudian kita lihat lagi pengalamannya, prestasi. Nah, jadi prestasinya Bang Dul ini sudah kalian lihat di halaman online kalian ya. Di sini prestasinya juga juara 1 semua ya, sudah tidak diragukan lagi ketika organisasi, yaitu menjadi juara harapan
juara satu harapan yaitu di LKBB di Universitas Erlangga se-Indonesia. Atau LKBB itu yang belum tahu itu lomba PBB ya, pelatihan baris berbaris. Kemudian ada juara satu LKBB Bromo di SMA Negeri 1 Keraksaan Probolinggo. Nah, jadi ke Surabaya pernah, ke Probolinggo juga pernah. Ada juga nih juara satu utama LKBB Harjalu atau Hari Jadi Lumajang. Nah, jadi tambah lagi nih ke Lumajang. Nah, jangan-jangan lagi ke luar negeri juga ini ya. Kemudian ada juara satu utama LKBB Trisula. Ya, dulu lokasinya di SMA Negeri 1 Gedangan di se-Jawa Timur. Oh, berarti deket ya, berarti belum luar negeri. Tapi kayaknya pernah deh ke luar negeri ya. Nah, dulu sama rombongannya Mbak Rinda dulu ya. Kalau kalian nanti kepo sama Instagramnya Bang Dul, nanti bakalan dikasih tahu nih akun Instagramnya. Oke, kemudian kita lirik lagi. Kira-kira prestasinya tadi kan di LKBB atau di Paskibraka. Nah, ternyata Bang Dul ini pernah menjadi ketua organisasi Paskibraka di periode 2015 sampai 2016. Wah, jadi kelihatan ya dari fotonya pun tinggi ya. Nah, udah kelihatan banget fisiknya ya. Nah, fisik-fisik kalau kita ngomong tuh body TNI gitu ya. Nggak ada buncitnya sama sekali gitu ya. Oke, kemudian tapi nggak tahu lagi ya. Sekarang soalnya sudah kerja. Nah, kalau sudah kerja itu kan mungkin fisiknya kurang ya karena kesibukan kerja. Nah, nanti kita lihat aslinya fotonya, ekspektasinya seperti ini, nanti orangnya seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian menjadi pelatih Paskibra Elang Putih. Nah, ini ada di alumninya ya di SMA Negeri 1 Manggil hingga sekarang. Nah, jadi tetap dipercaya oleh kepala sekolah untuk menjadi pelatih Paskibra Elang Putih namanya. Wah, keren ya. Kemudian nah ini menjadi freelance event. Wah, jadi anaknya ini hiperaktif ya. Atau lomba futsal se-Sidoarjo. Nah, kemudian juga event Paskibraka yang pasti se-Jawa Timur dan lain katanya. Jadi aktif juga event, pasti temennya pun juga banyak, relasinya juga banyak. Nah, kemudian nggak puas lagi nih, udah mahasiswa kerja ya. Kemudian jadi ketua organisasi dan lain sebagainya, memulai bisnis jasa rental kamera, lensa dan juga GoPro. Nah, jadi semua disikat nih sama dia ya, sama Bang Dul ya. Nah, ada juga nih owner apa nih BGDL Sel, nah alias Juragan Pulsa ya. Nah, BGDL itu Bang Dul mungkin ya. Nanti kita tanya ke anaknya langsung gitu ya. Oke, langsung biar nggak penasaran, nah langsung aja kita panggilkan untuk narasumber kita. Ini dia adalah Bang Dul. Silakan silakan duduk. Nah ini dia, ini adalah Bang Dul. Nah ini gimana realitanya? Tadi ekspektasinya sama ya? Di foto sepertinya fotonya sama ya tadi ya? Ya emang sama. Oh outfitnya ini juga ya? Oh berarti ada topinya juga. Iya. Ya. Kalau lihat foto topi seperti ini kayak Tompi ya? Iya. Yang lagunya Tompi. Ya lagunya mirip banget emang. Mirip banyak iya, sih orang-orang yang bilang Tompi. Wah, oh bukan gitu. Saya Bang Dul. Oke, gimana Dul kabarnya Dul? Ya alhamdulillah baik-baik saja sampai saat ini. Alhamdulillah juga diberikan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa kesehatan, kelancaran dan juga tentunya kesejahteraan juga untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, kita ketemu terakhir kapan ya? Lama banget ya? Kita ketemu kapan ya? Mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Soalnya 6 bulan yang lalu. Soalnya kami berdua ini sering jadi partner ketika ada event kampus benar apa sekali. Dulu ada ini kayak PSPL ya. PSPL itu ospek, benar. Macam ospek di perkuliahan gitu. Terus ada lagi kayak istilahnya training gitu di Trawas itu kalau bisa diingat sumber bekas gitu. Terus? Jadi memang event kita itu khususnya di Baskom atau di LP3 sendiri memang banyak. Namun ya. Kendala di masa-masa pandemi ini. Terus kamu juga sudah kerja juga. Nah jadi juga. Udah jarang ke kampus gitu ya. Dulu waktu mahasiswa semester 1 sampai 3 masih sering ketemu ya. Karena aktif kuliahnya juga pagi dan lain sebagainya. Tapi tetap kontak, tetap silaturahmi tetap ya. Ini Kak Rinda ya. Tetap ya. Kalau nggak kontak nggak mungkin diundang ke sini dong. Mantap. Gitu ya. Oke, baik.
Bang Dul ya. Jadi untuk tema kita hari ini, nah itu adalah mengukir prestasi melalui organisasi. Nah tadi kan udah aku bacakan semua profil kamu. Oke. Nah memang pertama kali tahu Dul dulu itu udah wah ini anak ini bisa jadi apa namanya next leadership nih. Nah jadi ketua organisasi ya beneran kan ya. Akhirnya kita undang sampai ke sini itu nanti kamu akan berbagi pengalaman bagaimana sih kamu ikut organisasi, kemudian nanti ada pengaruhnya nggak ketika kamu kerja, posisi kamu saat ini di kuliah maupun di kehidupan masyarakat gitu ya. Iya. Oke, jadi kita bakalan kepoin kamu ini. Ya. Boleh. Nanti boleh. sedikit pribadi boleh nggak di? Mungkin ada Boleh yang. lah, nanti boleh ya. Boleh kalau memang bisa saya jawab, saya jawab. Oh, gitu ya. Tapi kalau yang nanti disensor bisa ya? Oh, enggak bisa, enggak soalnya bisa. live gitu ya. Oke, baik. Bang Dul, nah ini udah siap ya. Nah, yang pertama, kesibukan kamu apa sih sekarang ini? Oke, kesibukan. Ngomong-ngomong kesibukan ya. Emang saya sih banyak yang bilang sibuk. Memang sekarang sih saya sibuk kerja yang pasti. Pertama kerja. Jadi kerja saya di PT Mega Global Food Industry seperti yang saya sebutkan tadi Coca-Cola Group ya. Coca-Cola Group. Dan memang dari segi waktu memang Senin sampai Sabtu full time itu ya? Full time. Senin sampai Sabtu juga setengah hari juga. Jadi mungkin saya ada waktu ya Sabtu setengah hari itu sama hari Minggu buat ya jalan-jalan. Jalan-jalan sama ngisi acara kayak gini gitu ya gitu sekali. Ya. Oke, jadi memang anaknya hiperaktif banget ya gitu ya. Oke. Itu sih kesibukan sekarang. Kesibukannya kerja ya, banyak kerja. Terus aktivitas kuliah gimana nih? Untuk aktivitas kuliah alhamdulillah sih masih jalan dan nggak ada kendala sedikit pun. Soalnya memang dari pihak kampus atau dari pihak perkuliahan memang ngeset istilahnya setting untuk jadwalnya untuk di malam hari. Dan alhamdulillah saya kerjanya tuh di pukul 7:30 sampai pukul 5:30. Jadi untuk malamnya langsung kuliah. Gitu, gitu ya. Nah, jadi benar banget. Kerasanya ketika kalian sudah gabung di LP3I itu ketika sudah bekerja seperti ini. Jadi jadwal perkuliahannya tuh sudah disetting ketika nanti kalian sudah kerja. Pasti malam atau enggak Sabtu sama Minggu. Nah, jadi memang sih awalnya ragu. Sama kan kayak kamu dulu kan ragu. Iya, ragu otomatis, itu pasti. Otomatis gini, Dul ini kan anak organisasi. Bener kan ya? Namanya anak organisasi itu sudah termencet di awal ketika mungkin SMA. Itu bagaimana caranya aku ikut organisasi biar nanti itu gampang masuk PTN dan lain sebagainya. Nah, pasti dulu kan kamu ini kan masa-masa anak-anak ini ya pengumuman nih. Kita sambungin dulu SBMPTN. Nah, dulu juga kamu gagal kan pasti kan? Gagal pasti dan itu beberapa kali gagal, bukan hanya satu atau dua kali, bahkan sampai kalau nggak salah itu sekitar 5 kali. 5 kali ya. Jadi jalur apa aja sudah kamu pernah ini saya ya mulai mungkin dari kalau 2017 dulu tuh bidik misi gitu ya, SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dan lain sebagainya. Nah, padahal gini ya, kadang tuh kita tuh berharap kita kan anak organisasi, masa sih kita tuh nggak bisa nyantol satu aja di PTN. Nah, ternyata ada juga kasusnya kayak Dul. Nah, tetapi seperti ini. Nah, kamu udah kelihatan duluan nih dari alumni Bangil mungkin kan ya. Udah kerja ya, kemudian alhamdulillah lah terkait dengan hal tersebut memang semua itu tergantung dari masing-masing orangnya atau masing-masing privasinya. Jadi dimanapun kuliahnya, dimanapun tempatnya, yang penting kita kalau udah bener-bener mantep nih ya, bener-bener mantep dan menjalaninya dengan serius, niat dan juga gitu ya. Dibarengi dengan doa dan sebagainya, pasti apa yang jelas kita bisa ya tembus lah istilahnya. Oke, baik. Nah, kemudian nih kan kamu tadi kerjaan di Coca-Cola Group. Nah, sudah berapa lama tuh kamu kerja di sana? Sampai saat ini sih saya udah 1 tahun lebih. Tepatnya sih kemarin ya 19 Juli. Itu 1 tahun. Udah kontrak 1 tahun. 19 Juli di 2020 kemarin. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya juga dari perusahaan. Langsung lanjut kontrak 2 nih pasti naikkan kontrak. Berarti secara kinerja udah bagus banget nih ya. Dipromosikan juga ini nanti jadi karyawan tetap gitu ya. Boleh. Amin. Ya. Apa sih posisi kamu di sana? Lebih tepatnya sih di sana itu bisa dikatakan staf ekspor. Cuman di sana memang istilahnya itu international business
operasional staff. Operational Jadi staff, untuk job description-nya itu sama, hampir sama. Jadi kita isu dokumen gitu untuk proses clearance di sana, terus kemudian handling sampling dan lain sebagainya, terus kemudian kontak buyer juga, terutama otomatis kalau kontak buyer buyer kan luar negeri rata-rata ya, jadi kita juga bisa diusahakan semaksimal mungkin untuk conversation in English seperti itu. Jadi memang diutamakan seperti itu. Sebenarnya bukan gini ya, bahasa Inggris terkadang kan gini, kita ngomong aja ke teman-teman ya, terkadang anak yang mau masuk LP3I ataupun siswa SMA sederajat itu takut masuk bahasa Inggris gitu kan ya. Padahal menurut Kak Rinda nih ya, dan juga pengalaman teman-teman Kak Rinda dulu, sebenarnya kalau kalian mau ambil jurusan bahasa asing itu malah lebih poin ya, jadi ada poin utama sih, poin utama juga. Jadi jangan takut. Bang Dul pun bukan berarti dia itu lancar untuk berbahasa Inggris, bukan ya, belum lah, nanti next. Jadi yang penting paham ini ya. sedikit cerita aja ya. Boleh. Saya masuk LP3I sini itu justru melihat ini dulu kan sempat juga pernah ada gitu kayak kompetensinya untuk bahasa Inggris itu harus B+ lah minimal gitu. Nah di situ saya ada rasa kayak minder gitu. Sementara saya sendiri pada saat itu saya memang nggak suka bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi memang nggak suka, dan istilahnya itu saya ya cenderung pasif, bahkan pasif banget gitu. Namun ketika saya udah masuk dan alhamdulillahnya di sini tuh memang full support gitu loh. Jadi dari temen, dari dosen dan lain sebagainya, dari segi sistem pembelajaran dan lain sebagainya memang disupport untuk supaya kita kita itu harus aktif seperti itu. Gitu ya. Ya sedikit lah mulai peningkatan meskipun nggak lancar banget seperti itu. Tapi ternyata akhirnya di perusahaan malah diutamakan gitu ya. Ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris, EXIM. Nah, kamu kan dulu jurusan bisnis administrasi. Apakah yang kamu pelajari dulu di jurusan bisnis administrasi itu ada kaitannya ataupun memang kamu pakai nih ilmunya? Pasti ya. Apalagi terutama di EXIM kalau dari teman-teman LP3 ini yang tahu dosennya itu Pak Iwan. Pak Iwan. Pasti tahu. Nah, itu memang sangat bermanfaat banget sih. Soalnya memang di situ banyak prakteknya juga. Jadi secara praktikal itu memang kita istilahnya diusahakan supaya bisa untuk ya minimal isu dokumen seperti tadi kayak cetak dokumen gitu ya. Terus BEB dan lain-lain kan banyak sekali istilah-istilah di dalam ekspor. Gitu ya. Seperti itu. Dan itu memang dipelajari semua di semua LP3 ya. Jadi memang sesuai ya jurusan bisnis administrasi. Jadi kita di perusahaan tinggal improvement aja sih. Implementasinya gitu ya. Seperti itu. Keren banget. Nah, jadi buat adik-adik kelas kamu ini memang lagi berjuang ya yang jurusan bisnis administrasi. Nanti pasti ketemu sama dosen yang luar biasa. Nah, itu juga merubah kita semua ya. Betul yang sekali. Mungkin ilmunya sekarang tuh mungkin kita nggak tahu, tapi ketika nanti sudah jadi alumni, nah ternyata teman-teman bisa benar, itu sangat bermanfaat. Soalnya kita memang kita nggak tahu kita nanti kerja di mana dan sebagai apa. Cuman dari segi pembelajaran dan lain sebagainya itu di sini memang banyak sekali praktek-praktek yang di kemudian hari itu pasti bermanfaat gitu loh. Jadi alhamdulillah sampai saat ini juga kita bisa menerapkan hal tersebut di dunia perusahaan khususnya gitu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian nih ngomong-ngomong tentang, kita balik lagi ke tema nih ya, tentang organisasi. Nah, organisasi apa sih yang pernah kamu ikuti? Nah, ini mungkin dipersingkat ya. Dipersingkat itu artinya gini, waktu SD sudah mulai ini enggak ikut organisasi enggak? Oh, untuk SD sih saya masih belum ya. Nah, untuk SMP itu juga masih belum kelihatan sih ya organisasinya. Cuman sedikit ikut di karate. Karate ekstra ya, mungkin itu kegiatan ekstra. Dan juga Al-Banjari kalau boleh tahu ya. Itu Al-Banjari juga. Terus kemudian SMA ini baru. Nah, SMA ini baru ya. Yang paling menonjol apa tuh? Yang paling menonjol sampai saat ini organisasi Paskibra ya. Terus ngomong-ngomong kamu ikut Paskibra itu
ini apa? Soalnya gini, anak kepingin ikut Paskibra itu karena satu, pengen daftar polisi, TNI, Polwan dan lain sebagainya. Benar, Kalau kamu apa benar. tuh motivasi kamu ikut Oke. gabung Paskibra? Sebenarnya pertanyaan ini tuh sudah sering, maksudnya sudah beberapa kali saya dengar. Dan memang notabene atau latar belakang orang yang mengikuti Paskibra, khususnya di SMA, itu pasti untuk dirinya masing-masing untuk mempersiapkan ya ke tentara minimal atau ke polisi, fisik lah, ya fisiknya secara dulu, fisik kayak gitu. Namun kalau saya pribadi itu lebih condong ke saya ambil ilmunya aja. Ilmunya. Jadi di situ memang banyak sekali. Yang pertama itu kedisiplinan. Disiplin pasti itu. Terus yang kedua kekeluargaan saya juga di situ mendapatkan. Terus yang ketiga saya juga mendapatkan istilahnya itu kayak apa ya? Ya kenyamanan lah dari situ. Gitu, ya udah klop. Dan itu memang bisa menjadikan saya itu menjadi lebih baik gitu. Baik gitu ya. Jadi yang awalnya memang saya dalam tanda kutip itu orangnya pendiam. Jadi ikut situ akhirnya saya mulai aktif dalam artian di sini baik dari kegiatan-kegiatan yang positif. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi seperti itu sih, artinya gini. Ini kalau kalian ikut organisasi, ini sama, aku juga, Karinda ini juga termasuk anak organisasi. Kalau aku dulu itu OSIS. Oke, OSIS. Kalau OSIS sama Paskibra, dua-duanya diikuti. Waktunya enggak ini ya, capeknya luar biasa biasanya. Karena OSIS itu full. Nah, mungkin agenda rapat, kemudian event dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita ikut organisasi, itu yang paling enak itu lingkungannya tuh pas baik menurutku sih ya. Lingkungannya tuh pasti baik, anak-anaknya tuh sudah punya mindset maju ke depan. Minimal kalau anak SMA tuh mindsetnya tuh gini, SMA ya, aku ikut organisasi, minimal nanti aku itu temanku itu berkualitas tuh artinya tuh baik lah, bisa membuat kita lebih maju gitu sih kalau aku positif dulu. Gitu ya, intinya positif ya. Terus rasa kekeluargaan bener banget ya, bener banget, karena apa, setiap hari itu mungkin bareng kita gitu kita latihan bersama, ya kita susah bersama, ya kita sukanya juga bersama, jadi suka duka kita jalani bersama gitu. Terus ngomong-ngomong gini ya, kalau kita ingat-ingat organisasi, kalau di OSIS ataupun Paskib itu sama lah, samanya itu ketika bimbingan mental gitu ya. Benar. Pasti disuruh kayak, wah, yang pernah aku ingat dulu ya, makan bareng, kalau nggak habis satu ya dimakan semua. Jadi di Paskibra sendiri memang bimbingan mentalnya lebih ketat ya. Jadi semi-semi militer lah. Jadi ketika pernah sih ada satu kejadian, bukan kejadian ini sih memang setiap tahun ada. Jadi istilahnya kayak diklat gitu, diklat apa senior ataupun diklat junior. Nah itu yang datang biasanya yang pendiklat atau trainernya itu biasanya dari alumni kita, alumni Paskibra itu yang sudah menjadi TNI, polisi. Jadi ya alhamdulillah. Nah di situ selain memberikan ilmu atau sharing ilmu juga memberikan ilmu mental tadi. Jadi mungkin kalau bentakan atau yang lain sebagainya itu udah biasa lah. Cuman kalau buat orang-orang yang awam mungkin agak kaget ya, itu memang di dunia kepaskibraan ya seperti itu. Cuman di sisi lain pasti ada hal yang paling dirindukan gitu nantinya ketika sudah ya minimal jadi alumni lah seperti itu. Benar. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau ada alumni yang mengisi atau yang kayak diklat tadi itu link kita kan, channel kan. Benar. Jadi kita jaringan, banyak teman dan lain sebagainya. Banyak relasi. Baik. Nah, kemudian nih Bang Dul, nah kenapa kamu tuh tertarik ikut organisasi? Yang pertama itu tadi saya tertarik di organisasi. Dulu awalnya itu memang diajak temen lah. Jadi istilahnya tapi seiring berjalannya waktu kok saya ini mengalami perubahan yang baik secara signifikan lah. Jadi dari teman-teman juga bilang kayak gini. Oh ya udahlah, alhamdulillah, coba saya teruskan. Ya dari situ saya bisa istilahnya menilai atau istilahnya melihat bahwasanya saya akan bisa menjadi lebih baik lagi nih kalau misal saya sudah terjun langsung ke dunia Paskibra mungkin. Dan memang
seringkali beliau atau istilahnya pembina kami yaitu Bang Pak Izin dan juga teman-teman yang lain Bang Hadi dan lain sebagainya, pelatih-pelatih lain itu seringkali memberikan ya wejangan lah sedikit. Yang pasti di sana kita tidak hanya melulu tentang panas-panasan, kita tidak melulu tentang baris berbaris, tapi di situ kita ada nilai positif atau nilai moral yang diambil dari kemudian hari. Jadi kita diperuntukkan atau istilahnya kita harus bisa untuk penerapannya di dunia masyarakat, di dunia masyarakat itu kita nantinya itu gimana. Nah, itu dijelaskan juga, dikasih wejangan sedikit banyak seperti itu. Jadi kita memang nggak fokus atau monoton kepada dunia paskibra aja, baris berbaris gitu. Intinya itu paskibra ini karena diajak teman, akhirnya jadi ketagihan gitu kan ya. Ketagihan. Akhirnya ikut organisasi yang lainnya atau perkumpulan yang lainnya gitu kan ya. Oke, kemudian orang tua kamu dukung nggak? Kalau pasti orang tua sampai saat ini alhamdulillah atau mendukung. Awal-awalnya dulu loh. Kalau awal-awalnya pesan orang tua saya terutama ibu nih. Jadi pernah satu ketika itu saya ikut ini. Yang pertama itu ikut paskib, terus mau ikut ini lagi. Mas, sampean nggak apa-apa dah bilang gitu. Sampean nggak apa-apa. Otomatis kan orang tua apalagi ibu itu kan pasti mengkhawatirkan. Soalnya kan gini, mungkin lebih ke kesehatan gitu. Aku ikut paskib, itu pikiran orang tua tuh langsung, waduh kok anakku dihukum. Udah pasti gitu kan ya. Iya pasti emang. Tapi seiring berjalannya waktu saya bisa istilahnya menunjukkan bahwasanya saya dengan paskib ini bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Dan yang pasti jadi, tidak mengganggu prestasi tentunya. Benar. Benar ya. Jadi sampai saat ini support. Berarti tidak pernah mengganggu waktu belajar ya? Tidak pernah. Berarti tips dan triknya itu mungkin ini ya, kayak harus bisa mengatur waktu. Benar. Ya, mengatur waktu itu pasti dan itu diperlukan. Memang kebanyakan orang kan seringkali kesibukan yang satu dengan yang lain itu saling bertumpangan. Jadi ketika kita memang nggak bisa mengatur waktu dan lain sebagainya, otomatis apa yang kita lakukan itu juga bertabrakan dan untuk hasilnya nanti juga nggak semaksimal mungkin gitu. Jadi memang kita lebih untuk setting waktunya lebih diperhatikan aja sih. Berarti intinya waktu ya, manajemen waktu, time management ya. Benar. Di LP3I juga diajarin time management. Bener. Ya. di awal-awal. Bisa ya, telat sedikit nggak bisa. Memang ketika PSPL atau ospek di LP3 itu kan seperti kok kayak gini gitu ya. Nah, kok keras, bukan keras ya, maksudnya kayak disiplin lah, lebih ketat. Kita sih ngomongnya bukan keras karena anak organisasi kan, jadi kita tuh nanti manfaatnya tuh ketika nanti, benar ya, ketika bener. Nanti kerja itu, apalagi kerja ceklok nggak bisa, telat sedikit potong gitu kan, ruginya kan ke diri kita sendiri. Memang ke diri kita sendiri, benar. Oke, ngomong-ngomong tentang LP3I, kuliah kamu nih. Nah, kita ngomong lagi ya, kita nostalgia sama LP3I gitu ya. Oke, sebelum itu kita sapa teman-teman ya. Nah, buat teman-teman, jadi buat teman-teman, kalian bisa nanti bukan kepoin ya, kalian bisa mengajukan pertanyaan ya. Nah, nanti ada hadiah nih dari kita ataupun dari Bang Dul. Kalau Bang Dul nanti bagi-bagi hadiah ya. Iya, benar. Ya. Bagi-bagi hadiah. Jadi kalian siapkan pertanyaan pribadi lah ke Bang Dul gitu kan ya. Nanti kita sharing bersama aja. Syaratnya nanti open kamera ya, kamera sama open mic ya. Iya. Nah, itu nanti kalian langsung tanya. Kalau udah tanya aja udah dapat hadiah gitu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman silakan tetap ini ya, stay di sini. Oke, dan berapa nih? Tiga apa 5 nih yang diberikan? Boleh, 3 dulu aja lah. 3 dulu ya, 3 dulu. Jadi 3 dulu nih teman-teman. Kalau nanti nambah juga gak apa-apa, nanti tak negokan gitu ya. Boleh. Oke, baik. Kemudian gini, kita ngomong ke LP3I ya. Kita back to LP3I ya. Kamu kan masih mahasiswa di sini. Apa sih yang kamu suka sama LP3I? Apa yang kamu suka dari LP3I? Oke. Dari kata-kata yang paling suka. Paling suka dari LP3I sih dari segi sistem. Sistem pembelajaran memang di sini kan 70% itu memang praktek. Dan 30% memang teori. Dan kita di sini di mungkin generasi 4.0 memang kita lebih diterapkan untuk
secara praktek, secara skill, secara keterampilan. Jadi kita harus mempunyai nilai plus kan seperti itu. Jadi memang teori juga dibutuhkan. Di sisi lain praktek juga sangat dibutuhkan. Gitu kan, ya? Karena memang ketika di dunia pekerjaan atau di dunia perusahaan itu kadang juga ada beberapa teori yang bertolak belakang gitu sama prakteknya. Jadi kita memang makanya perlu improvement pengembangan dari kita sudah berada di dunia pekerjaan. Seperti itu sih, Kak. Jadi itu ya yang sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran, sistem pembelajarannya itu lebih banyak praktek. Praktek daripada teori. Nah, biasanya anak organisasi memang kayak gitu. Aku pun juga gitu, gabung ke LP3 itu karena sebenarnya kita ikut organisasi itu di akademiknya tuh agak males gitu loh. Nah, karena senang apa ya? Karena mungkin Kak Rinda ini kan orangnya komunikatif, jadi orangnya tuh kelihatan ya cerewet banget. Jadi anak cerewet itu biasanya temennya tuh juga banyak. Karena kenapa? Senang ngomong sama satu ini dua, tapi bukan kayak Bu Tejo ya, bukan gitu ya. Tapi positif, positif kayak gitu. Nah jadi memang senang dengan lebih banyak praktek daripada teori. Karena ketika kerja pun dulu aku IPA loh ya. Kamu apa? Sama IPA kan ya. Saya juga IPA. Ketika kerja di LP3 seperti ini, ilmu IPA-nya itu kayak fisika, kimia itu memang nggak digunakan sama sekali karena memang bukan passionku ya, bukan anak IPA gitu loh. Secara apa ya, logika atau hitungan tuh sedikit lemah. Jadi perlu alat bantu hitung kalau Mbak Rinda. Nah ternyata dulu tuh baru mikir, wah kenapa nggak IPS dulu ya? Kalau IPS kan diajarkan apa itu komunikasi skill gitu ya, terus manajemen dan akuntansi ya. Kalau di sini akuntansinya pasti dibutuhkan banget. Nah, itu salah jurusan juga, tetapi it's okay. Kalau minum dulu bisa minum nggak? Ini terlalu semangat ya. Boleh. Sangat antusias banget ini. Nah, ya kita terlalu semangat ini sampai batuk ya. Soalnya ngobrolnya kita nggak ketemu lama nih ya. Bener ya, sekitar 6 bulan ya. Sama seperti masa-masa pandemi ini. Jadi tapi kita memang tetap kontak nih ya Kak ya. Tetap dong. Tetap kontak, tetap silaturahmi. Oke, lanjut ya. Terus gini, kita ngomong LP3I lagi. Dulu kamu ini nggak di Kokola ini penempatan kerja pertama atau sebelumnya? Ini agak ada penempatan sebelumnya. Ada nggak? Memang penempatan kerja pertama langsung di PT Mega? Enggak ya. Pertama jadi gini, coba nih kamu ceritakan pengalaman kamu bareng CNP. Oke. Saya sempat ini sih kejadian gitu di diri saya gitu, di diri saya. Jadi untuk pertama kali penempatan kerja itu saya kalau nggak salah, saya ingat itu saya ditempatkan di Yana Surya. Yana Surya. Apa tuh? Karya apa? Magang atau apa tuh? Magang. Jadi statusnya di situ magang. Dan memang di situ dulu jabatannya itu sebagai, seingat saya itu kayak apa tuh bagian admin, buat marketing, helper, seperti helper. Oh iya. Jadi ikut ke departemen HRD. Oke, masuk HRD-nya ya. Cuman di situ itu saya kurang tahu juga ya terkait dengan hal tersebut. Yang jelas saya masuk dan juga ya sudah diuji terkait dengan psikologi dan lain sebagainya. Dan memang mungkin bukan rezeki saya di situ. Ya benar. Akhirnya lambat laun nggak ada informasi. Akhirnya saya coba putuskan untuk informasi mencari informasi ke CNP, ke Bu Anita. Jadi Bu ini gimana terkait dengan halal entah itu informasi dan lain sebagainya. Penempatan kerja. Oh, sampai saat ini masih belum ada. Tapi coba aja dulu nanti bisa daftar ke yang lainnya. Dan alhamdulillah pada saat itu ada juga bebarengan sih. Jadi PT Mega Global sama yang jasa tracking juga. Birawa ya? Birawa, ya benar. Jadi Birawa itu memang bebarengan dan juga di situ saya sedikit ya confused ya lah, bingung. Jadi sedikit bingung terkait. Nah, kemudian saya coba nih konsultasi ke Mem Anita. Mem, ini bagaimana terkait hal-hal tersebut?
oke coba aja dulu di sini, soalnya memang di sini langsung penempatan kerja dicoba, siapa tahu memang rezeki dulu di Di situ. situ, oke. Dan alhamdulillah saya di situ langsung seketika itu juga saya pulang, dan saya yang pasti meminta doa restu orang restu tua dan petunjuk juga gitu especially ya. my mother. My mother, Ibu. oke, benar. Iya, ibu. Nah, Sama, emang benar sekali. nah di situ saya meminta doa restu, dan alhamdulillah ya dicoba aja nak. Siapa tahu memang itu rezeki sampean, ya nggak apa-apa gitu. Karena coba dengan kita barengin niat, Bismillah, langsung pergi ke PT tersebut, Mega Global Mega itu Global. interview. Memang banyak sih yang dikirim. Jadi kalau nggak salah itu seingat saya itu 5 kalau nggak sampai 5 6. itu dari mahasiswa kita. Dari mahasiswa Oke. LP3I. LP3I. Temen ini. Temen sejawat, temen sekelas juga ada. Kan? Temen beda kelas Beda juga kelas ada. juga. Oke, Seperti jadi itu. tetap Jadi bersaing ya. tetap bersaing. Cuman ketika sudah di sana di perusahaan, kita tesnya itu kalau nggak salah Ya, sekitar tahapnya apa aja? tahapnya itu yang pertama tahap interview oke. dari HRD. Dia belum interview istilahnya, belum interview user. Pakai tes nggak? Tes Tes ya. Tes. Okay. Dari interview situ terus kita tesnya itu semacam tes sesuai job desk-nya yang diberikan. Misal saya dulu kan jabatannya sebagai international business operational staff itu, nah itu dites untuk pembuatan dokumen. In English. Okay. Ya benar. Nah di situ saya ya cobalah semaksimal mungkin gitu. Memang pada saat itu memang teori sudah diberikan, cuman ya sedikit lupa ya namanya orang. Jadi memang sebelumnya udah ini sih udah dipersiapkan. Dan alhamdulillah sudah bisa sih. Nah ketika itu sudah selesai 3 hari kemudian ini diinfo. Kalau untuk telepon langsung atau by email. Oh email. Ya by email. Jadi dihubungi, diinformasikan bahwasanya masnya ini bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apa tuh tahap berikutnya? Tahap berikutnya ini interview user. Nah interview user ini langsung sama manajer. Nah di situ saya kedua kali sih. Yang pertama di Yana Syura tadi langsung interview user juga. Dan yang kedua di PT Mega Global dengan manajer Bu Putri namanya. Nah di situ memang ragu, gugup dan lain sebagainya. Memang ya saya rasakan pada saat itu, dan memang di situ mental saya ya cobalah, mental saya diuji di situ. Dan alhamdulillahnya ini kaitannya dengan organisasi tadi ya. Juga, mental. Jadi mentalnya memang sedikit grogi, cuman sudah terbiasa. Akhirnya saya bisa melawan hal-hal tersebut dari diri saya sendiri. Khususnya juga doa orang tua dan lain sebagainya, itu supportnya yang paling penting. Dengan hal tersebut saya bisa melewati interview tersebut. Dan alhamdulillahnya 3 hari saya dipanggil supaya bekerja seperti training itu. dulu ya, bukan trainingnya 3 bulan. Percobaan dulu ya 3 bulan. Untuk job training namanya. Jadi di situ memang OJT. Jadi 3 bulan kemudian dilanjutkan masa kontrak. Masa kontrak 1 tahun dan sudah terlewati ya. Sekarang masuk kontrak kedua. Dan sudah masih dipercaya oleh perusahaan tersebut. Jadi gini, artinya itu tadi kan proses tahap interview sampai dengan kamu dapat kerja. Yang poin paling penting memang ketika interview dengan HRD, nah itu kan percaya diri tuh. Menghilangkan rasa grogi itu sangat susah kalau kita tidak terbiasa untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi nggak belajar itu memang. Jadi misalkan terkadang kalau kita mental kita nggak siap, itu ketika masuk ke, bukan hanya masuk, ketika melihat perusahaannya saja itu langsung kayak kok besar banget ya, aku bisa nggak kerja di sini. Iya, itu poin poin pasti ada rasa seperti itu. Benar. Itu loh. Nah tetapi kalau kita sudah dibiasakan untuk percaya diri, grogi ada tapi kita bisa menanganinya, gitu ya, bisa melawannya. Benar. Jadi itu tadi ya tentang Bang Dul. Sekarang di posisi singkatnya apa tuh, internasional staff ekspor, staff eksim gitu ya. Kemudian gini,
yang paling penting nih. Nah, apa posisi kerja kamu itu yang sekarang sesuai dengan skill yang kamu miliki? Nah, Benar-benar. sesuai nggak? Kalau sampai saat Sesuai ini nggak? itu sangat sesuai. Nah, sesuai Kalau ya. saya pribadi sangat sesuai karena memang ya itu tadi kembali ke penjelasan yang sebelumnya. Memang di LP3I sendiri kan kita lebih ke praktek dan juga secara praktiknya itu ya hampir sama gitu di dunia perusahaan. Cuman kita sedikit lagi ya improvement itu tadi terkait dengan mungkin ada pengembangan dari segi apa. Karena memang di situ kan kita diterapkan atau istilahnya diterjunkan untuk kaitannya dengan departemen lain atau dengan orang lain. Nah, jadi kita harus juga terus belajar terus gitu belajar, untuk ya komunikasi dengan orang itu seperti apa. Jadi kita nggak hanya melulu mengenai apa skill kita, kita harus juga melihat dari siapa sih yang kita ajak bicara. Nah, kan seperti itu. Nah, partner kita karena memang partner atau relasi itu sangat penting gitu loh. Banget. Apalagi di dunia atau istilah di karir kita itu sangat penting. Kita ya kita bisa sendiri, cuman lebih istilahnya lebih apa ya? Tapi kan lebih kita cepat tetap makhluk sosial juga. Makhluk sosial gitu juga loh. bener. Walaupun nggak mungkin kerja sendiri gitu. Minimal Pasti ada partnernya lah dan partner itu bisa menjadikan kita lebih baik di lagi. atas. Iya, Jadi bener kita sih. bisa menjadi tangga lah. Bener, kita bener, bisa naik bener. ke posisi atas, gitu ya. Ya. Oke, kemudian menurut skill ya, ini apakah sesuai dengan skill yang kamu miliki? Nah, kita ngomong sedikit skill. Nah, sama halnya kayak Mbak Rinda juga ini ya. Nah, kalau Mbak Rinda tuh skillnya di komunikasi, ya kan? Baik. Kerjanya juga komunikasi juga kayak gini kan ya. Jadi kalau kita punya skill yang sesuai dengan gini, kita memiliki pekerjaan itu membutuhkan skill yang apa yang kita bisa atau yang kita punya, apa yang kita mampu. Itu kerja itu jadi enjoy gitu loh. Bener. Sama halnya kayak gini, hobinya tuh ngomong. Ya, kerjaan yang ngomong, jadi kayak hobi yang dibayar gitu loh. Benar. Kamu Jadi merasa gitu nggak? Merasa banget. Merasa banget. Di sisi lain kan memang saya memang di awal lebih suka sih ke ekspor impor, meskipun ya ada sedikit mungkin kendala atau apa. Yang jelas saya bisa mencobanya terlebih dahulu dan seiring berjalannya waktu hal tersebut itu bisa menjadikan diri saya tuh nyaman gitu. Jadi saya kerja itu bukan sekedarannya mencari uang atau istilah paksaan, bukan. Tapi di situ saya mendapatkan suatu kenyamanan gitu. Dan ketika sudah nyaman, otomatis apapun masalahnya pasti solusi itu akan muncul seperti itu. Dan jadi diselesaikan bersama. Benar. Solusi itu kita nemu sendiri gitu. Bisa nemu sendiri tapi tetap didiskusikan dengan partner gitu kan ya. Oke, gitu ya. Oke, kemudian selain dengan skill yang kamu miliki nih. Nah, kita hubungan lagi sama organisasi yang dulu pernah kamu ikuti. Nah, menurut kamu apakah organisasi itu juga penting untuk dunia kerja? Dari organisasi itu memang sangat penting. Kalau menurut saya pribadi sangat penting. Jadi coba kamu jelaskan pentingnya itu di mana sih? Jadi mungkin ada beberapa ya, dari mulai organisasi ke kuliahan terlebih dahulu. Jadi di organisasi khususnya di SMA dulu ya, itu saya membawa ya itu tadi mental, dari bimbingan mental dan lain sebagainya, itu supaya untuk diterapkan kedisiplinan, diterapkan ke perkuliahan. Dan seiring berjalannya waktu juga diperlukan juga didapatkan, harusnya diberikan materi-materi tersebut itu diberikan ya manajemen dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa terapkan di dunia perusahaan. Dan di dunia perusahaan pun itu antara teman dan musuh itu memang beda tipis kan. Nah, di situ kita diuji. Nah, di situ kita diuji mental kita, terus kemudian loyalitas kita, terus kedisiplinan kita juga diuji di dalamnya. Nah, ketika kita sudah istilahnya belajar sejak dini terkait dengan hal tersebut, loyalty, terus kemudian kedisiplinan, kekeluargaan dan lain sebagainya. Nah, otomatis di dunia pekerjaan nanti kita itu nggak shock, kita nggak kaget. Minimal kita sudah tahu,
ada tipikal orang yang seperti ini. Oke, Nah, memahami kita orang, memahami orang. orang. Memang itu sangat penting. Oh, jadi semisal nih, kita dihadapkan dengan orang yang tipikalnya seperti ini, pendiam dan lain-lain. Kita harus gimana? Ya, Nah, itu kita sikap tahu kita gitu. Itu seperti apa nah, itu? sikap kita kepada mereka, kepada seseorang tersebut itu kita tahu. Kan nggak mungkin juga kita menyamakan sikap kita terhadap semua orang, kan nggak mungkin juga, mana mungkin gitu loh. Jadi kita harus sebintar mungkin lah bisa menempatkan posisi atau sesuatu pada tempatnya. Jadi gitu sih, menurut saya sih gitu sih Kak. Lebih ke situ ya, lebih ke situ bagaimana pentingnya. Cara kita menghadapi karakter orang yang berbeda ya, empatitasnya masing-masing. Benar. Nah jadi kan nggak mungkin, misalkan nih anaknya si A, teman kerja kita ini anaknya pendiam. Masa kita ngajak ngomong terus? Kan nggak nyambung gitu ya. Nah, itu jadi, nanti juga akan timbul ya pertikaian. Makanya jadi kita sesuaikan bagaimana cara sikap kita ke anak yang pendiam ini ya. Mungkin lebih ke kalau anak pendiam ya memang aku lebih sedikit diam dan yang mungkin hal-hal penting aja sih yang langsung ke dia. Soalnya kalau anak pendiam itu biasanya mintanya langsung poinnya apa, tujuh poinnya apa. Benar, gitu kan. Poin, jadi tujuh poin. Poinnya apa, rumusnya gitu apa, maksud dan tujuannya itu apa. Nggak usah bulat-bulat gitu kan ya. Oke, gitu ya. Bang Dul, nah jadi banyak ya yang kita dapatkan dari apa yang sharing ya pengalamannya Bang Dul tuh memang banyak banget manfaat kalau kalian tuh ikut organisasi. Organisasi itu tidak hanya di sekolah ya. Bukan organisasi ya. Misalkan kalau kita itu kumpul gitu ya. Benar, kumpul. Ikut organisasi baik di sekolah maupun di luar gitu ya. Nah, contohnya Karang Taruna gitu kan ya. Nah, jadi ketika kalian ikut organisasi itu kalian tuh punya banyak teman gitu loh. Benar. Kalau banyak teman tuh enak nantinya tuh linknya itu bakal kemana aja ya. Contohnya kayak Bang Dul gini ya. Akhirnya dia kayak tadi di profil dia sekarang mulai merambah ke jasa penyewaan kamera gitu ya. Bisnis. Nah, jadi kita hubungkan dia tuh ada peluang di situ. Nah, peluangnya muncul ke apa? Ya itu tadi karena dia punya linknya, punya jaringan, punya relasi. Contohnya ke anak SMA, ya kan kamu ke SMA lagi kan, masih berkutat ke SMA negeri kan. Benar. Untuk penyewaan kamera-kamera seperti ini mungkin pasarnya itu lebih ke anak SMA, benar ya? Benar. Kamu pasti anak SMA ya, anak SMA atau enggak bisa di untuk wedding gitu ya? Benar, wedding organizer. Nah itu gitu. Kan dapat linknya di situ. Benar. Makanya berubah jadi bisnis gitu kan ya. Jadi memang hal tersebut itu kita nggak istilahnya nggak jauh dari relasi gitu. Kita bisnis apapun itu pasti butuh temen gitu kan. Jadi kita butuh relasi juga, butuh mungkin promosi itu pasti atau istilahnya kita haruslah promosi. Cuman kan di sisi lain relasi itu ya yang menyebarkan dan lain-lain kan yang menggunakan dan lain itu dari teman-teman kita yang sedekat itu. Jadi memang relasi sangat penting sih Kak menurut saya. Penting untuk ke depannya. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya bisa dipercaya. Tadi kan? Benar. Karena bisnis. Nah, misalkan tadi ada BGDL Sel ya. Nah, semuanya kan orang butuh pulsa kan ya. Benar. Nah, kalau relasi kenal enak, utang sih gak apa-apa gitu kan ya. Utang banyak emang. Itu resiko Kak, itu resiko. Jadi tapi kan kalau sudah relasi kan enak kan. Benar kan nggak enak. sampai yang bulat gitu kan. Benar. Jadi untuk penagihnya pun ya sesuai schedule lah ya kita bisa buatkan. Boleh loh mengadakan untuk tagihan kesepakatan bersama. Tagihan di sini gitu ya. janganlah. Teman kuliah gitu kan ya belum bayar utang. Nah ini kan bulan-bulan gajian ya. Benar. Apalagi BPJS Ketenagakerjaan udah cair ini ya. Nah, jadi kalau gajian gini ya Kak ya, aku dapatnya nggak dari satu sih, dari beberapa. Yaitu memang keutamaan atau istilah benefit dari bisnis tersebut. Ini memang diperuntukkan di situ sih Kak. Jadi kan keuangan tuh income itu nggak ribet di nunggu akhir bulan gitu kan. Kalau kita punya usaha sampingan itu enaknya pengen apa itu langsung nggak nunggu akhir bulan gitu, atau bisa awal bulan. Dan cewek gitu ya. Pas lagi ada diskon kosmetik atau apa, ternyata bukan pas gajian, tetapi di tengah bulan. Nah, kalau kita punya income lebih atau yang lain, kan langsung beli gitu aja. Benar. Dan ketika kita bisnis sendiri, maksudnya usaha sendiri, sekecil apapun yang kita dapat, itu kita
mempunyai kepuasan tersendiri gitu ya. Dan I'm a boss, ya kan? Bener. Oh, yes. kita bosnya gitu kan. Bener. Iya. Gitu ya. Nice. Oke, terima kasih untuk Bang Dul tadi Iya, sama-sama. pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, ini sekarang banyak yang sudah kepo nih ya. Ini pertanyaan sudah berapa 38 juta jiwa ini ya yang mengajukan pertanyaan gitu ya. Kalau sesinya nanti sampai jam 5 mungkin masih kurang ini ya untuk menjawab pertanyaan netizen gitu. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, Oke, boleh. Jadi sesi tanya jawab ini atau Q&A, silahkan teman-teman yang mau kepo ya, bukan kepo sih. Jadi lebih kalian bertanya ke Bang Dul, itu nanti di sesi akhir kita akan pilih jawaban yang menarik, pertanyaan yang menarik. Itu nanti akan dapat hadiah dari kita, yaitu voucher OVO senilai berapa? 100 juta ya ini voucher OVO-nya ya. 100.000. Benar, 100.000. Menang. Terus juga ada dari Bang Dul sendiri. Jadi silakan nanti kalau kalian ini syaratnya nanti open mic sama open kamera ya untuk tanya, gitu ya. Kalau nggak ada gimana? Gampang. Kalau nggak ada nanti kita pilih pertanyaan yang lainnya. Bener. Gitu ya. Gitu. Oke. Memang banyak di sini pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Oh, banyak ini pertanyaannya. Oke. Udah siap ya untuk jawab pertanyaan? Siap. Oke, siap. Langsung saja siap. Oke, baik. Oke, untuk yang pertama, nah ini ada dari Anta Wahyu M. Oke. Mahasiswa nih kayaknya bukan ya? Oh iya, oke. Kebanyakan organisasi itu dari anak yang mempunyai jiwa ekstrovert. Kita kan ekstrovert kelihatan Ya, banget. benar. Bagaimana cara agar anak yang mempunyai jiwa introvert benar-benar bisa diterima, dan juga bagaimana cara menghadapi tipe orang yang berjiwa introvert dalam organisasi agar bisa adaptasi dengan baik di suatu organisasi tersebut. Intinya anak introvert nih jawabannya. Jadi gini, yang pertama memang anak introvert itu nggak bisa disalahkan ya Kak. Jadi memang itu sifat bawaan kan. Jadi tetap kita harus support gitu dari orang-orang introvert. Pernah sih satu kejadian gitu di satu organisasi, kan pasti ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Yang jelas yang introvert ini enak kalau misal pendiam aja, nggak jadi ular dalam Nah, kalau yang diem aja gini, yang kita yang ekstrovert itu harus yang pertama ini tipsnya ya. Yang pertama itu dari si ekstrovert ini harus mengajak atau istilahnya support, full support kepada orang yang introvert. Lebih ke ayo gitu ya. Ayo, jadi di situ kita lebih ke kekeluargaan. Jadi kita ajak, ayo apa masalahnya? Kalau misalnya ada masalah, apa problemnya? Nah, ketika di situ orang introvert kan merasa kayak, oh saya itu di sini tuh dihargai gitu loh. Saya di sini bukan istilahnya pendiam tapi nggak digubris gitu. Tapi di sini saya pendiam. Oh masih ada gitu loh yang peduli gitu, sama kita. Jadi mungkin ya. Jadi dari situ kita yang sebagai introvert itu merasa oh kayak gini ya teman-temanku. Ya udahlah aku cobalah untuk mungkin lebih ke apa ya, lebih baik sih mungkin ya. Jadi lebih ya sedikit ekstrovert mungkin. Jadi gitu. Nah, ketika sudah dan lain sebagainya, otomatis pasti ada sedikit perubahan. Nah, kadang kayak saya sendiri dulu juga introvert jujur. Dan memang dari ajakan teman-teman, support teman-teman, motivasi dan lain sebagainya, akhirnya saya bisa berubah lah. Menjadi extrovert gitu ya. Enggak gitu banget sih, Kak. Kan soalnya kadang nggak percaya dia ngomong aku dulu introvert, nah sekarang jadi ekstrovert. Iya beneran. Jadi dulu itu memang saya sendiri orangnya sedikit pendiam, semuanya nggak suka sih, gitu ya kurang pede pastinya, dan nggak suka sih kayak organisasi nggak bisa. Tapi kok kesini makin kesini, oh ada nilai plus tersendiri gitu ya. Akhirnya ya udahlah coba gitu. Baik, jadi gini ya kesimpulannya buat Anta Wahyu tadi, kalau punya introvert ya, jiwa introvert itu jangan takut untuk memulai organisasi gitu loh, karena ya tadi akan menemukan kekeluargaan tadi. Benar. Dan introvert tuh seperti Bang Dul tadi akhirnya berubah jadi ekstrovert kalau kalian mau berubah gitu kan ya. Nah gitu ya untuk Anta Wahyu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada yang kedua, ada Tarisa Bila Imada. Mohon izin bertanya, ketika kita memutuskan untuk aktif di organisasi,
tentu kita banyak dipertemukan dengan banyak orang dengan berbagai karakter. Nah, bagaimana cara menghadapi perbedaan karakter tersebut, Bang? Kayak tadi ya kita jawab ya. Oke, bagus. Ini sih pertanyaan yang menurut saya sih bagus. Karena memang kita dimanapun berada, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai ya minimal itu kita harus tahu diri. Jadi di satu tempat kita tuh nggak melulu terkait dengan kita harus gini, kita harus menang dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus melihat dari orang yang kita ajak bicara. Misal cara kita menyikapi langsung untuk sampel aja ya, contohnya. Misal dari saya pribadi, ada teman saya nih yang ya cenderung sedikit nggak mau mengalah misal. Ketika nggak mau ngalah, nah otomatis ketika ada something atau ketika ada problem, kita harus sedikit atau perlahan untuk mengalah terlebih dahulu supaya nanti orang tersebut yang kita ajak discuss atau yang kita ajak komunikasi itu bisa nyaman terlebih dahulu. Otomatis kalau kita sudah nyaman dalam artian di satu kubu atau yang satu tempat gitu sudah nyaman dan sudah klop. Nah, di situ kita baru ajak diskusi bersama. Nah, ini nanti enaknya gimana? Solusinya seperti apa? Nah, ketika jadi solusi seperti ini, nanti hasilnya seperti apa? Nah, itu kita bisa lebih enak gitu. Beda lagi kalau misal orang yang satunya istilahnya emosional tinggi, tapi kita juga pakai emosional tinggi. Otomatis kan dalam satu kubu itu enggak akan ketemu, nah gitu loh. Gitu ya. Akhirnya berujung apa ke pertikaian dan sebagainya. Nah, dalam mentalik juga sih seperti itu. Jadi lebih ke situ sih untuk memahami sikap-sikap atau istilahnya sifat dari seorang yang kita ajak bicara sih seperti itu. Artinya itu lebih ke ngajak diskusi lah, pokoknya benar. Komunikasi gerbang utamanya tuh. Jadi ini juga terkait gini, tidak hanya di organisasi. Jadi organisasi ini istilahnya kita tuh belajar kerja bareng orang gitu kan ya, kerja tim gitu kan ya. Jadi ketika di dunia kerja pun ya wes kayak gitu, ada aja karakter orang tuh pasti berbeda-beda ya. Contohnya kayak Mbak Rinda ini, teman-temannya pasti Mbak Rinda yang lebih vokal ya, karena kan ngomong terus. Nah tapi terkadang temen Mbak Rinda tuh nggak setuju yang Mbak Rinda banyak ngomong gitu kan, ya aku kok ngomong gitu. Pasti ada saran dan kritik yang membangun teman. Nah, kemudian Mbak Rinda yang kebanyakan omong ini, nah itu pun juga harus sadar diri. Artinya kenapa sih kalian kalau misalkan kurang nyaman dengan kita tuh ya kita kalau bisa bertanya, aku itu apa, kurangnya apa dan lain sebagainya. Nah itu dengan cara komunikasi, ya akhirnya tercipta tim kerja yang seperti ini, nah, gitu ya. Oke, baik. Satu lagi dulu ya. Setelah itu nanti kita mic ini. Siap. Dari Putri Nur. Nah, saat mengikuti organisasi dari semasa sekolah, Saat mengikuti organisasi di semasa sekolah, hal positif pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang didapat dari organisasi yang diikuti sehingga bisa membangun karir untuk kedepannya. Apa tuh? Gimana tuh sih? Bisa nggak memahami? Oke. Jadi intinya tuh hal positif atau istilah sikap apa mungkin ya untuk membangun karir tersebut ya. Jadi gini nih Kak, terkait dengan hal tersebut memang di organisasi memang dipelajari atau diterapkan ya. Itu tadi saya ulangi lagi yaitu terkait dengan jiwa loyalitas. Itu sangat istilahnya dibutuhkan ketika kita sudah karir, istilahnya di dunia perusahaan. Jadi loyalty memang perlu. Dan yang kedua sifat kekeluargaan. Jadi kita di dunia pekerjaan itu kita bukan hanya melulu tentang ketika aku selesai ya udah, bukan. Tapi ketika bagaimana cara kita supaya ketika ada satu teman kita, rekan kerja kita, entah itu waktunya sakit atau mungkin ada something, ada problem, nah kita bisa ikut andil dalam artian di situ mungkin sekedar backup dan juga memberikan solusi. Jadi, meskipun nanti make decisionnya atau yang memberi keputusan itu bukan kita gitu. Jadi setidaknya kita itu memberikan jiwa kekeluargaan kita kepada rekan kita. Nah itu seiring berjalannya waktu otomatis orang atau rekan kita itu juga akan merasa hal tersebut gitu. Jadi dan kembali lagi ke kenyamanan seperti itu. Dan yang ketiga juga ada kedisiplinan juga sih Kak. Jadi dari organisasi dimanapun sih memang harus diterapkan disiplin. Dan di ketika kita waktunya atau meniti karir
itu disiplin juga sangat diperlukan. Oke. Bagaimana mungkin kita nggak disiplin, kita bisa sukses kan Oke, seperti itu. benar, Jadi benar. memang disiplin diawali dari diri kita. Diri kita, benar. Seperti Harus itu menjadi sih. habit gitu ya. Ya, benar. Oke, benar. Oke, itu ya untuk Putri Nur, semoga terjawab. Nah, sekarang kita coba ada nggak yang mau open mic nih? Kalau kalian open mic dan juga kamera, dan maksudnya langsung tanya ke Bang Dul ya, udah pasti langsung dapat hadiah ya. Udah Oke. dapat pulsa. Jadi ayo kita kasih waktu, silakan. Langsung saja ini Kak ya, langsung. Langsung ini. Kalau Oke, yang oke, tanya, yang sudah nulis di chat box, kalau kalian mau open mic juga bisa. Oke. Boleh. Kita tunggu ya. Ayo, Kita siapa tunggu. yang berani? Satu, Coba siapa nih? 1, 2, Halimatus, Marcella. 7. Mana ya Kak ya? Nah, ini ada Rosa Ida Oke, mungkin. oke. Boleh. Oke. Ada? Wah, eman ini. Kalau nggak diambil Iya. nih. Ita mungkin. Iya. Oke. Ita. Coba. Itaul Fajriya. Itaul Fajriya. Wes, pasti dapat deh. Kemarin kan nggak dapat ya. Sekarang pasti dapat ini. Oke. Oke. Ita dulu, silakan Ita. Ini aduh, udah aktifin kamera apa enggak ini? Sebentar. Oh, halo, kedengaran? Dengar? Dengar. Ya, nggak mau open kamera? Oh, open kamera. Ya, Oke. boleh open kamera. Open kamera. Nah, gitu dong biar tahu loh. Ini adiknya Mbak Mary. Bener. Oh, adanya Kak Mary nih ya. Makanya kok pernah tahu gitu Kak wajahnya gitu. Sama ya? Iya, sama. Ya nggak sama sih, sama persis sih itu. Iya, benar. Silakan Ita. Nah, izin bertanya nih ya, Kak Dul ya. Nah, pertanyaan saya itu tadi kan Kak Dul kan sering berorganisasi. Nah, kalau mau membagi waktunya untuk kerja, kuliah, dan keluarga atau main itu gimana gitu? Oke. Bagus nih pertanyaannya nih. Oke, udah itu aja Dari- Ita pertanyaannya. Sudah, itu Udah ya, aja. berarti cara bagi Sudah, waktu. sudah. Oke, Oke. terima kasih Ita. Silakan dijawab Bang Dul. Oke, dari adik Itaul Iya. Fajriya. Ya, Bener. kan akuntansi nih. Oh, akuntansi. Ya, Oke, akuntansi. baik. Nah, jadi gini, pertanyaan tadi kan boleh saya ulangi ya Kak ya? Boleh. Untuk pertanyaannya tadi kan bagaimana sih cara membagi waktu sih? Lebih ke waktu ya. Jadi oke, untuk saya pribadi nih sepengalaman saya untuk membagi waktunya itu memang ketika saya udah kerja ya, otomatis kan weekdays-nya mulai Senin sampai Sabtu. Sabtu itu setengah hari. Nah, itu biasanya saya gunakan memang untuk bekerja. Nah, untuk perkuliahannya kan di malam hari. Biasanya sih seminggu cuma 3 kali sih Kak. Baik. Dan seminggu 3 kali sudah tersetting atau schedule-nya sudah ada. Dan untuk main atau refreshing ini sih biasanya saya Sabtu malam hari ini biasanya ya sedikit kadang bercengkrama gitu, kadang main di alun-alun ya sekedar aja sharing sih sama teman-teman biasanya teman-teman alumni. Lagi kumpul lagi gitu kan Kumpul ya. lagi ya. Nah, di situ kita juga bisa membangun bisnis kita kalau memang kita mempunyai bisnis seperti itu. Jadi kita atau istilahnya saya untuk membagi waktunya ya dengan cara seperti itu. Dan untuk terkait dengan organisasi sendiri itu saya bisa untuk masa pandemi ini. Jadi kan memang organisasi lebih intensitasnya lebih diturunkan ya, istilahnya menurun kan. Cuman kita bukan istilahnya nggak ada apa-apa gitu di organisasi, tetap kita juga ada event, kita juga ada istilahnya meeting dalam untuk membahas mungkin program kerja yang di tahun 2021 di yang akan datang lah intinya. Nah, itu biasanya saya lakukan seminggu sekali sih bersama ya pelatih-pelatih dan juga sedikit dari rekan-rekan atau adik-adik seperti itu sih. Seperti itu, Dek. Siapa itu? Itaul. Gitu ya Ita. Ya, makasih Kak. Pokoknya harus pintar membagi waktu. Itu gini. Harus balance menurut Mbak Rida Balance, ya. benar, seimbang lah. Dan mana yang diutamakan gitu loh. Kalau dulu Kak Rinda ketika kerja sambil kuliah seperti itu ya. Yang paling utama kan tetap kuliah dulu gitu loh. Benar. Nah, tetap kuliah dulu. Ya udah berarti misalkan ada berbarengan nih tugas kuliah sama Organisasi. gitu ya. Nah,
misalkan waktunya bersamaan, ya udah di organisasi yang sekiranya kurang apa ya, bisa dihandle dengan teman yang lain, ya udah kita izin nggak ikut gitu ya. Boleh. Kita selesaikan yang kuliah dulu. Seperti itu sih, Jadi prioritasnya yang mana? Jadi ini satu tips sih juga terkait dengan memang yang pertama itu yang paling prioritas. Nah, prioritas. ketika sama-sama prioritas, kita lihat mana sih waktu yang duluan gitu loh. Tugasnya misal perkuliahan dulu, ya udah kita harus memang salah satu dikorbankan gitu. Jadi kita memang nggak bisa dua-duanya jalan gitu. Dikorbankan kok bukan berarti ditinggalkan gitu. Bener. Kita backup gitu. Jadi kita backup dengan cara itu tadi kita bisa ke teman kita bisa ke mungkin ada adik kita atau apa yang bisa handle. Nah, untuk nextnya kita bisa laporannya seperti apa. Pertanyaannya. Bener. Seperti itu. Baru kita handle yang lainnya. Gitu ya. Gitu ya Ita ya. Semoga kamu bisa time manajemennya atau mengatur waktu kuliah sambil webinar gini kan ya. Benar. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Ada yang open mic lagi, silahkan. Ita langsung dapat ya nanti ya. Langsung dapat. Langsung dapat nanti langsung di WA Bang Dul ya. Nanti langsung saya WA. Oke. Ini Kak mau tanya. Ya. Oke, ada yang mau open mic? Ada Kak. Siapa nih? Yoga Bayu. Pertanyaannya, mau izin bertanya Bang Dul, saat di organisasi kan biasanya ada posisi ketua, terus sekretaris, bendahara, atau cuma anggota saja. Nah Bang Dul dulu saat organisasi itu jadi apa? Nah terus manfaat yang kita dapatkan beda nggak sih selaku kita jadi ketua atau selaku kita jadi anggota saja? Terima kasih Bang. Tadi apa Dek? Selain jadi apa nih Bang Dul posisinya di struktur organisasi, yang kedua tadi? Yang kedua tadi beda nggak sih manfaat yang kita dapatkan selaku kita jadi ketua atau selaku kita jadi anggota saja di organisasi? Manfaat gitu. Manfaat yang dapatkan. Manfaat dari jadi ketua gitu mungkin ya. Jadi bisa gini Bang Dul. Jadi kamu dulu tuh di organisasi jadi apa gitu loh. Benar. Nah, manfaatnya gitu sih. Oke, silakan dijawab. Terima kasih untuk Yoga. Tetap ini ya on kamera ya. Siap. Terima kasih Hello untuk Mas Yoga ya. Iya, benar. Pertanyaan bagus ya. Jadi saya dulu di organisasi Paskibra khususnya itu sebagai ketua di periode 2015 di 2015 sampai 2016 sih Kak. Sebagai ketua organisasi. Nah, di situ sih kita memang sedikit ragu awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, saya disupport sama rekan-rekan saya, sama pelatih, sama kakak-kakak supaya nanti ayo Dul, kamu pasti bisa gitu loh. Kita nggak mungkin pilih kamu itu hanya sekedar kamu dipilih gitu, bukan. Pasti kamu ada kelebihan tersendiri. Dan memang pada saat itu saya nggak merasakan hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, saya bisa merasakan hal tersebut. Ya, salah satunya saya benefitnya ini ya langsung ke manfaatnya. Jadi saya di situ juga bisa tahu bahwasanya oh jadi ketua itu seperti ini. Kita tuh bukan hanya sekedar menghandle, kita bukan hanya sekedar memimpin, tapi di situ kita diajarkan supaya kita bisa mengajak orang dari organisasi tersebut. Jadi dalam artian di sini mengajak itu hal-hal yang positif. Dan yang kedua kita diajarkan supaya untuk time manajemennya itu bagaimana seperti itu. Jadi ketika ada event atau istilahnya ada acara gitu ya, bagaimana sih cara untuk membuat hal tersebut itu bisa sukses seperti itu. Dan di situ saya lebih ke time management dan juga handle dari orang tersebut itu bisa sampai saat ini. Nah, itu sih manfaatnya di ketua ya. Bener. Banyak sih memang dari salah satu itu dari manfaatnya menjadi ketua seperti itu ya Yoga ya. Nah ngomong-ngomong lagi ada di mana di Telkom di mana itu di merah-merah ini di WiFi di sana. Terima kasih ya sudah bergabung setia sama LP3I. Oke, baik. Langsung ya nanti Yoga juga dapetin dari Bang Dul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, yang selanjutnya ada yang open mic lagi. Terakhir nih open mic. Ada lagi? Kak, saya mau tanya. Ini siapa nih?
Siapa itu? Oke, dari Tarisa Bila Imada. Oke, silahkan Tarisa. Tanya. Bagaimana sih cara kita mengembangkan diri lewat organisasi? Bisa diulangi, bisa kedengaran? Mengembangkan diri di dalam organisasi gitu, gitu ya, Dek, Dek ya? Ya. Oke. Oke. Silakan dijawab. Jadi yang jelas untuk pengembangan itu memang kita dapatkan tidak secara instan ya Kak ya. Jadi ketika kita dalam suatu organisasi itu pengembangannya kita bisa dari teman kita, dari pribadi diri kita juga bisa. Dengan catatan kita mempunyai open minded atau istilahnya mempunyai pikiran bahwasanya saya harus maju. Saya tidak boleh stuck di sini. Saya harus memperbarui skill saya. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara kita bisa lebih ikut kegiatan yang positif. Seperti kalau misal di organisasi kita ya sedikit lebih aktif lah untuk menanyakan terkait dengan ini gimana sih kalau misal ada problem atau ada masalah. Nah, kita bisa nih discuss dengan cara ya memberikan saran atau kritikan yang membangun untuk kemudiannya lebih baik lagi. Dan juga yang pasti untuk pengembangan diri itu kalau dari teman kita itu harus saling gotong royong sih, dan sistem kekeluargaan sekali lagi itu penting. Juga sangat penting di situ gitu. Untuk pengembangan diri kita seperti itu. Gitu ya. Oke, itu ya untuk siapa tadi Tarisa. Oke, semoga terjawab dan selamat ya Tarisa juga nanti bakalan dapetin dari Bang Dul. Oke, baik. Benar. Ada lagi nih pertanyaan yang perlu dijawab. Coba kita lihat. Oke. Tadi 3 sudah ya. Yang pertama tadi Ita ya, Itaul. Terus Yoga, satunya Tarisa ya. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan lagi yang perlu dijawab ini, ada yang masih penasaran? Ada? Oke. Itaul tadi sudah ya. Nah, ini ada dari Rosa Indah Putri Anggita. Izin bertanya, menurut Kak Dul lebih penting manakah berprestasi di dalam kampus atau di luar kampus? Karena jika di dalam kampus, maka seluruh warga kampus merasakan apa yang kita dapat. Sedangkan jika berprestasi di luar kampus, hanya kita sendiri yang merasakan. Oke. Lebih yang kemana nih? Jadi itu sih lebih ke gimana cara kita dari personalitinya sih. Jadi kalau dari saya pribadi itu lebih cenderung ke luar sih, maksudnya ekstra seperti yang bisa dijelaskan nanti terkait dengan lomba LKBB. Itu kan secara eksternal. Meskipun nantinya untuk yang di dalam internal ini nggak merasakan secara langsung, tapi efeknya juga akan berpengaruh. Berpengaruh juga. Nah, ketika kita sudah misal juara di manapun di istilah secara eksternal, nah otomatis yang internal itu kita juga pasti tahu gitu. Dan itu memang apalagi kalau dari instansi atau dari istilah sekolah itu kan pasti nanti ada mungkin show atau performance dari pasti dilakukan gitu. Seperti itu sih Kak kalau menurut pribadi saya. Artinya tuh keduanya tuh penting, gitu ya. Penting Cuma banget. kita itu lebih ke mana aja. Kalau Mbak Rinda berprestasi di sekolah itu pasti kalah gini. Mbak Rinda tuh merasa kalah dengan teman-teman yang jauh lebih pintar gitu loh. Bener. Ya lihat kemampuan sih sebenarnya. Dan jadi, memang kalau misal di eksternal itu kita bisa menjalin relasi juga. Jadi temannya tuh nggak di sekolah temennya aja. juga ya nggak di sekolah aja. Jadi kita bisa ya teman mungkin kita usianya juga bisa di anak kecil dan lain sebagainya. Benar. Gitu ya. Seperti untuk itu. Rasa Indah semoga terjawab. Dan semoga sekarang tetap ikut organisasi gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Wah, udah berakhir dong berarti. Nah, udah berakhir, udah cepet ya. Nggak kerasa ini ya. Nah, kalau udah pertanyaannya, ini ada mau selesai nih ya. Nah, tapi nanti tetap kalian stay dulu ya, karena nanti di akhir acara kita akan umumkan pemenang OVO. Kalau tadi udah pasti ya, tadi ada Ita, Yoga sama Tarisa Bila ya. Nah, ini belum lagi 2 orang. Nah, nanti Barinda sama Bang Dul yang mengumumkan. Oke. Nah, terima kasih ya Bang Dul ya, itu tadi sharing-sharing. Nah, tapi ini ada segmen terakhir nih. Oh gitu ya, ada segmen terakhir. Kita
akan masuk ke dalam segmen petasan, yaitu pertanyaan asik dan santai. Santai. Oke. Nah, jadi gini, pertanyaan asik dan santai ini kita akan kasih Bang Dul pertanyaan ya. Ini belum ini ya, belum di apa namanya? Jadi udah apa? Langsung ini. Langsung. Jadi nggak ada persiapan ini berarti. Nggak perlu kan, cuma jawab cepet aja. Oke. Kamu lebih pilih yang mana? Misalkan cowok apa cewek gitu ya. Nah, kamu lebih pilih mana? Nah, gitu kan ya. Nah, jadi kayak ala-ala gitu kan ya. Benar. Oke, baik. Sudah siap ya? Nah, setelah ini nanti setelah acara ini nanti kita baru akan mengumumkan bareng ya siapa pemenang dari untuk OVO ya, voucher OVO gitu ya. Oke, baik, siap ya Bang Dul ya? Boleh Kak, siap. Oke. Petasan yaitu pertanyaan asik dan santai. Yang pertama, Paskibra bisnis administrasi. Ya. Ayo jawab cepet dong. Paskibra. Oke, agak maju nih ininya. Oke, WFO. WFO. Oke, jelek berkarir atau ganteng nganggur? Jelek berkarir. Kok gitu banget ya? Nggak apa-apa, nanti kan bisa diperbaiki tuh kalau jelek ya. Benar. Vokasi akademisi. Vokasi. Oke. Administrasi sosiologi. Administrasi. Oke. Lulus langsung kerja, lulus langsung nikah. Lulus langsung kerja tapi pengen nikah. Iya. Udah kontrak kedua ini soalnya ya. Nah, segera iya. Kalau dia lanjut belum ya, nunggu lulus dulu. Nunggu Tapi lulus apa-apa lah. juga sih. Karyawan wirausaha. Berusaha. Oke, teman cupu tapi setia, teman gaul tapi pelit. Teman cupu setia, iya. Gitu ya, setia ya. Kursus atau autodidak? Autodidak. Oke, anak kafe, anak rumahan? Anak rumahan. Katanya tadi sering nongkrong. Iya, gitu nongkrongnya kan nggak sering seminggu sekali. Soalnya sibuk kerja. Oke, jadi cowok bucin, jadi cowok keren. Keren. Padahal bucin ya sebenarnya ya. Oke, kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas. Oke, kerja dalam kota atau luar kota? Luar kota. Intensifnya banyak soalnya ya. Oke, cepat lulus, cepat dapat kerja. Cepat lulus atau cepat dapat kerja? Cepat dapat kerja. Oke, keinginan pribadi atau restu orang tua? Restu orang tua. Ijazah dulu, kerja dulu? Kerja dulu. Oh, udah terbukti ya? Iya. Ijazahnya masih susul ini. Ijazahnya nyusul. Masih di backup kayaknya ijazahnya. Oke, organisasi atau keluarga? Keluarga. Organisasi atau teman? Organisasi. Organisasi atau pacar? Organisasi. Pacar juga. Kalau aku suami dulu ya. Oke. Iya benar. Oke, baik, udah sih itu aja yang bisa Udah, diinginkan. Oke, jadi enggak usah ini. Nah, berarti katanya tadi jadi cowok keren. Bener. Gitu ya. Oke, baik, seru banget ya untuk talk show kali ini bareng Bang Dul. Nah, terima kasih Bang Dul sudah sama-sama Kak. Kesempatan ke sini. Tadi pulang kerja langsung ke sini ya. Iya langsung ke sini. Langsung ke sini. Oke. Nah, jadi nanti langsung mana nih? Oke. Nah, jadi sudah berakhir nih acara kita pada hari ini. Kita langsung umumin yang menang ya. Bener Kak. Jadi partisipan hari ini yang udah tanya dan lain sebagainya. Nah, antusiasnya kira-kira ini tinggi banget. Nah, tinggi banget. Soalnya narasumbernya juga semangat banget kan. Semangat ya. 45. Sekarang kan Agustus ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong Agustus nanti kita ada promo ya, tetap stay tune di sini. Oke, kita langsung umumkan. Kamu yang nomor 1, yang nomor 2 ya. Oke, yang nomor 1 ini kayaknya teman saya sendiri ini Kak. Dapat kisi-kisinya. Oke, nomor 2 juga gimana? Teman juga, bukan ya? Belum sih. Mungkin kan ya. Iya. Kayak kelas kayaknya. Oke. Selamat untuk pemenang OVO yang pertama, yaitu Anta Wahyu Muhammad. Saya hafal ya. Saya hafal ya. Oke. Selamat yang kedua untuk pemenang OVO hari ini yaitu adalah Rosa Indah. Oke, selamat untuk kedua pemenang. Nah, terima kasih Bang Dul. Nah, jadi untuk teman-teman yang menang tadi silakan langsung menghubungi admin LP3I ya, baik di Instagram maupun di WhatsApp Center. Nah, untuk Instagram kalian bisa follow lp3i.sidoarjo. Kalau Bang Dul apa nih Instagramnya? Di Bang Dul 1818. Oke, Bang Dul 18. Langsung nanti followernya nambah ini ya. Iya. Harus jadi selebgram nanti. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Bang Dul. Sukses selalu. Jangan sampai ke sini. Sukses buat semuanya, karir ya. Amin. Apalagi karir. Jodoh.
kuliah mau nikah aja ini ya. Soalnya kenapa? Udah kerja tinggal nunggu ijazahnya aja. Jadi bener. gak heran lulusan LP3 itu nikah usia muda. Tapi nikah usia muda kerjanya udah dapet ya. Bener. Keren banget. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, baik. Ini ada nggak enak ya kalau nggak ada pesan-kesan, kesannya atau pesan deh, terserah. Oke, yang bisa disampaikan ke teman-teman online kita hari ini. Secara pribadi saya pesan-kesan untuk teman-teman ya yang sampai saat ini sudah berjuang keras. Dan yang pertama itu doa restu orang tua. Oke. Yang kedua tenang, fokus, dan nikmati. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Kita itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Tetap jalani apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Benar. Tapi kita juga tidak harus takdir melulu ini harus kita berubah untuk yang lebih baik, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Dul. Sudah berpartisipasi. Silakan bisa istirahat. Siap. Terima kasih dan sebagainya. Oke. Oke, keren banget ya narasumber kita hari ini di acara talk show online kali ini. Terima kasih untuk Bang Dul sekali lagi. Buat teman-teman yang tetap ikut webinar, kami ucapkan terima kasih juga. Oke, ini ada informasi ya di LP3I untuk bulan ini. Kenapa kamu harus belajar? Kira-kira apa nih? Nah, ini buat teman-teman yang belum gabung ke LP3I ya, ini sudah dibuka atau masih dibuka pendaftaran kelas karyawan. Nah, ini kesempatan kalian yang sekarang berkarir tapi masih SMA maupun SMK. Nah, ini ada jurusan kelas karyawan, yaitu adalah jurusan Office Management. Nah, ini ada beasiswanya 4 juta. Nah, khusus pendaftaran sampai dengan bulan Agustus ini. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan pada momen Agustus ini ya. Oke, jadi tidak hanya yang bernamanya Agus, tapi yang mau kuliah di sini pasti nanti dapetin beasiswa 4 juta. Oke, kemudian ada lagi, ini adalah informasi dapatkan beasiswa 45% plus 3 juta. Nah, ini bagi yang gagal di SBMPTN. Nah, mungkin kalian sekarang ini ya masih galau di SBMPTN. Aku kira-kira sudah gagal di PTN. Nah, kira-kira bagaimana aku? Nah, bisa ke LP3I ya. Karena periodenya sampai dengan 31 Agustus ini ya. Nah, itu terpampang ada Kak Riko ya. Kemarin menang dia di OVO. Sekarang nggak ikut ya dia ya. Oh, dasar ya Riko kamu. Oke, lanjut lagi. Oke, ada juga informasi. Nah, ada juga beasiswa kemerdekaan ya di LP3I Sidoarjo, yaitu raih beasiswa senilai 75 juta bagi pendaftar yang lahirnya di bulan Agustus. Nah, mumpung masih Agustus ini ya. Nah, ini juga ada free undian sepeda lipat. Nah, ini khusus untuk 20 pendaftar pertama, sama nanti sampai dengan 31 Agustus. Nah, jadi silahkan buat teman-teman yang belum gabung ke LP3I, nah kita masih membuka selebar-lebarnya gitu ya, untuk kalian bisa sukses bareng LP3I Sidoarjo. Oke, gitu. Oke, mungkin berakhir sudah acara hari ini. Terima kasih untuk partisipan yang sudah ikut ya, sahabat online yang sudah ikut, dan selamat untuk para pemenang. Jangan lupa tetap ikuti seminar online maupun talk show online bareng LP3I Sidoarjo di setiap minggunya pasti ada ya. Nah, tetap follow Instagram kita yaitu lp3i.sidoarjo. Saya Mbak Rinda mengundurkan diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa itu LP3I dan kenapa kamu harus belajar di LP3I? LP3I memiliki 2 jenis sub-institusi, yaitu college dengan pendidikan 2 tahun siap kerja dan politeknik dengan pendidikan jenjang D3 dan D4. Dan kita juga punya beberapa perguruan tinggi swasta yang tergabung di grup LP3I. Perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang di bawah LP3I Group dan mengeluarkan D3 dan D4. Pendidikan vokasi di LP3I seperti apa sih? Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan. Vokasi di LP3I fokus kepada latihan berbasis praktek.
yang mana 70% praktek dan 30% teori, dan penempatan kerja tentunya. Lalu, mahasiswa berkualitas akan dibantu penempatan kerja di perusahaan. Lalu apa saja keunggulan LP3I? 1. LP3I tersedia di 48 lokasi di seluruh Indonesia. 2. Jenjang pendidikan dan program studi yang beragam. Pendidikan 2 tahun siap kerja adalah jenjang pendidikan yang memiliki masa tempuh selama 4 semester atau 2 tahun. Output program adalah sertifikasi profesi. Pendidikan D3, Diploma 3, adalah jenjang pendidikan yang memiliki masa kuliah selama 6 semester atau 3 tahun. Output program, ijazah D3. D4 atau Diploma 4 adalah jenjang pendidikan dengan program dan masa tempuh seperti sarjana, sehingga seringkali disebut sebagai sarjana terapan. Diploma 4 ini memiliki fokus pada ilmu terapan. Output program adalah ijazah D4. Kalau yang lain hanya bantu informasi lowongan kerja, kita bantu sampai kamu duduk di perusahaan. Kamu akan dibuatkan perjanjian di atas materai bahwa LP3I akan membantu untuk penempatan kerja. Asal nilai kamu beneran bagus ya. Oh iya, 80% dari lulusan LP3I lulus langsung dapat kerja loh. Lalu program studi apa aja sih yang ada di LP3I? Kami membagi program studi yang ditawarkan menjadi 5 kelompok. Bisnis, administrasi bisnis, bisnis internasional, manajemen perhotelan, manajemen perkantoran,